warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ihya'i sunnati rasulihil karim wa ja'alahu uswatan hasanatan liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarahu fi kulli waqtin wahid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul khalqi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Fahabli wa habil man wa hikmatan wa rizqi razaqun li musahlan. Fahabli wa habil man wa hikmatan wa rizqi razaqun li musahlan. Ya jabbar ya qahhar ya dzal madsyadil khuzaqana wa haqqal muslimin man zalamana wal muslimin wa ta'ada alaina wa 'alal muslimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa taqabbal min ba'dina taqabbalan ma'suma. Allahumma sallim lana wa sallim qulubana wa sallim jama'atana min afati dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya muhawwil al-hadi hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Hawwil ahwalana ila ahsanil hal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bika subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Salamun alhamdulillahi rabbil alamin.
Yang pertama menyampaikan terima kasih kepada seluruh pimpinan pondok pesantren yang ada di kota Cilegon dan para asatidz, para santri yang sudah hadir di tempat ini untuk mengikuti pengajian akbar STP Kota Cilegon. Mudah-mudahan langkah kalian, para santriwati dan santriwati, para masyayikh pondok pesantren dari tempatnya masing-masing menuju ke tempat ini yang sangat mulia ini, mudah-mudahan Allah catat sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan Allah memberikan pahalanya. Kemudian selanjutnya saya dari pengurus Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kota Cilegon juga mewakili dari Ketua Pelaksana pengajian akbar pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini mengucapkan permohonan maaf yang seluas-luasnya, karena sudah barang tentu dalam kegiatan ini, dalam pengajian akbar ini banyak kekurangan dalam berbagai hal. Oleh karenanya kami dengan rekan-rekan sekalian di pengurus pondok pesantren Forum Silaturahmi Pondok Pesantren Kota Cilegon, kali lagi mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kemudian kami atas nama juga Ketua Presidium Pondok Pesantren Kota Cilegon mengucapkan banyak terima kasih pada pemerintah Kota Cilegon yang tengah dipimpin oleh Bapak Haji Heldi Agustian SHMA MH, yang alhamdulillah beliau sangat menyupport kepada kita sekalian, sehingga beliau memberikan dana hibah untuk kegiatan pondok pesantren terhadap dalam wadah Forum Silaturahim Pondok Pesantren Kota Cilegon. Ini patut kita banggakan, punya pemimpin yang peduli terhadap kita sekalian, para santri dan santriwan, para pimpinan pondok pesantren yang ada di Kota Cilegon. Karena pondok pesantren inilah yang melahirkan para santri, para ustadz, para ulama, para kiai ke depannya. Karena biar bagaimanapun Cilegon ini adalah tidak bisa terlepas dari sejarah Geger Cilegon 1888. Maka oleh karena itu pemerintah Kota Cilegon sederhana nyari ternyata baik bagi FSBPI cuma 50 juta dengan saya. Benar bukan? Ya kan? Terus kemudian kami naikkan menjadi 200 juta. Dan alhamdulillah tahun ini kami naikkan lagi menjadi 300 juta. Kenapa? Karena Cilegon ini sebenarnya adalah kota terkaya nomor 4 secara PDB se-Indonesia. Yang penting duitnya tidak dikorupsi. Kita kembalikan lagi kepada masyarakat Kota Cilegon. Makanya di pemerintahan ini saya tidak membangun sesuatu yang besar. Kami hanya membangun sekolah dan membangun jalan, berikut membangun rumah sakit dengan 4,5 lantai. Mudah-mudahan rumah sakitnya tahun depan jadi. Yang kami ingin bangun adalah pembangunan akhlak. Ya. Dan kedua adalah yang kami bangun adalah pembangunan sumber daya manusia. Karena betul apa yang dikatakan Rasulullah SAW pada saat duduk dengan sahabat Rasul, datang kaum Ansor yang bertanya, ya Rasulullah SAW, siapakah umatmu yang paling utama di muka bumi ini? Apa kata Rasul? Umatku yang paling utama di muka bumi ini adalah umatku yang baik akhlaknya. Jadi akhlak itu jadi penting.
Karena ke atas kami tinggi, orang ngomong tapi nggak mau apa yang diomong. Orang berjanji tapi tidak ditepati. Jadi pendidikan akhlak di Kota Cilegon ini wabil khusus para guru-guru ngaji, guru madrasah ibtidaiyah sanawiyah pun sudah kami naikkan dari 22 miliar menjadi 33 miliar. Bisa memahaminya. Sehingga honor Hondae naik dari 450 menjadi 675. Dan ini sudah direalisasikan selama 3 tahun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa tabi'in ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya muliakan para alimul ulama, para kiai, para masyayikh, guru-guru saya yang alhamdulillah pada saat ini bisa menghadiri acara pengajian akbar ini. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang saya hormati Bapak Wali Kota dan juga Pak Kabag Kesra beserta jajarannya. Mudah-mudahan juga Pak Kesra ini selalu sehat walafiat, lahir dan batinnya, sehat juga kantongnya. Sudah berarti 3 luki. Juga yang saya hormati, saya banggakan para pimpinan pondok pesantren sekota Cilegon, santriwan dan santriwati, rekan-rekan saudara-saudara saya, ketua presidium 1, 2, 4, dan 5. Mudah-mudahan juga beliau-beliau ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini sebenarnya bukan pengajian, tapi sambutan saja. Karena waktunya sebentar lagi masuk waktu asyar. Masih kangen. Yang semestinya memang berdiri di depan ini adalah Ketua Presidium FSPP Provinsi Banten, tapi karena beliau banyak kesibukan, juga mestinya ulama yang sudah ditunjuk di Kota Cilegon tapi juga banyak kesibukan, akhirnya terpaksa. Dan memang harus dipaksa. Saya selaku manusia yang dhaif untuk mengisi pengajian akbar. Dari judulnya saja sudah serem. Akbar. Kenapa akbar? Karena dihadiri oleh orang-orang jenius, orang-orang pinter, santriwan dan santriwati yang tiap hari ngaji. Ini orang jenius. Apalagi saya dikasih tahu kemarin sore oleh panitia dengan tema yang begitu akbar, mencintai Rasulullah. Ini nggak ada cinta yang lebih akbar daripada kita mencintai baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka disebutkan bahwa Rasulullah itu adalah mizanul akbar. Jadi konten kan nggak hormatnya. Rasulullah itu adalah timbangan yang besar. Siapa orang yang mencintai baginda
menjadi kekuatan bagi kita. Maka santri harus berdiri garda paling depan, karena santri dan kiai, para ulama, para asatidz bumi Indonesia ini bisa merdeka bukan karena siapa-siapa. Maka siapapun yang tidak membahagiakan santri berarti lupa akan sejarah kemerdekaan bangsanya sendiri. Kudune santri ini kudu dengan mangan gratis, uang kembar sehat 5 warung. Ya, karena santri itulah maka Allah mengamankan negara ini. Dan saya bukan omong kosong. Tadi disampaikan juga bagaimana geger Cilegon terjadi di kota Cilegon. Siapa yang bisa mengusir Belanda? Siapa yang bisa mengusir penjajah? Kalau bukan para santri dan kiainya, hengkang para penjajah dari Republik Indonesia, terutama dari kota Cilegon. Ya, itu santri. Makanya pertanyaan penting, PR paling besar buat kita pondok pesantren, walaupun kita kaum sarungan, tapi tidak bisa dipandang sebelah mata. Jangan coba-coba di belakang sarung itu ada apa. Oh, di dalam sarung. Jangan sarung ya Mas. Misalnya, mohon maaf, ini sejalan dan sejalin bagaimana Abraha bin Sobah al-Asram, seorang gubernur Yaman, ingin menghancurkan Ka'bah. Itu apa gara-gara kepengen Ka'bahnya hancur? Bukan. Jadi kadang-kadang kita keliru. Bagaimana sejarah Abraha bin Sobah al-Asram ingin menghancurkan Ka'bah? Itu faktor utamanya, bukan supaya Ka'bahnya hancur, bukan. Tapi kenapa? Abraha bin Sobah al-Asram kepengen picis. Jadi saya mengkono. Kepengen apa? Kepengen fulus. Kenapa? Kota Mekah saat itu sudah PAD-nya luar biasa. Pendapatan asli daerahnya sudah luar biasa. Itu yang dipandang oleh Abraha bin Sobah al-Asram. Wih, Mekah di kota cilik tapi pedagang sendiri teku. Persis kayak Cilegon. Persis kayak Cilegon. Kotanya kecil tetapi menjadi kota dolar Cilegon ini. Maka siapa yang tidak memperhatikan pesantren? Siapa yang tidak peduli dengan anak santri? Siapa yang tidak peduli dengan madrasah? Harus engkang dari kota Cilegon. Harus muncul. Karena kasih sayang Allah, Abraha ingin menghancurkan Ka'bah karena awalnya ingin punya PAD seperti Mekah, punya PAD seperti kota Mekah. Dilahirkanlah manusia pilihan, manusia tauladan yang tidak ada bandingannya di dunia ini, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jampir gitu Mas Bro. Nah, pokoknya batas jam 3:15. Jadi kan siapa lagi sih dalam? Iya. Baru honor ya. Hah? Baik honor besar. Enggak perlu amplop. Zaman sekarang nggak mau saya amplop. Apa? Oh. Ini kenapa? Dan ini yang harus kita berbuat. Santriwan dan santriwan, mohon maaf para masyayikh, itu lagi ngomongin santri. Santri sekarang ini harus bersatu. Mau diomong dari Pak Wali kota santri tapi pakai dongdol. Kota-kota santri tetapi banyak orang yang tidak pesantren. Ini PR besar buat kita. Kenapa? Kejayaan negara itu karena memang banyak orang yang sujud dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin negara ini akan bisa tentram dan damai kalau tidak ada orang yang muslim, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita bangun. Karena Ka'bah begitu hebatnya juga dibangun
Alaihi Wasallam. Ini untuk menjawab juga. Kenapa? Karena kita hidup ini memang kanan kiri depan belakang atas bawah sudah dikepung ini oleh setan dan iblis. Baik setan gondrong, iblis gondrong, itu masih banyak. Ya, maka kita bisa lihat di dalam Al-Quran surah 7 ayat 17, kita ini sudah dikepung depan belakang kanan kiri. Pondok pesantren diberi menasih, tenang baik, Allah masih punya kita. Enggak usah khawatir, enggak usah takut. Yang penting apa? Lillahi kalimatillah, karena hanya dengan ukhuwah kita bisa mencontoh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Makanya usah seringkan. Aja sering mempondok mah. Kamu FSPP mah. Ada bagi kok. Dikeplak semite mewah. Ada bagi sebenarnya. Nabi itu ngajarnya begini, kita ini bagaikan satu tubuh. Begitu tubuh kita sakit, wajar dengan bidatin, aduh pereni, enggak pergi kita waras. Itu bentuk kasih sayang. Begitupun baginda Nabi. Maka coba perhatikan Quran surah 49 mulai dari ayat 10, ayat 11, ayat 12. Itu begitu indahnya susunan tarkib ayat-ayat Al-Quran. Allah awali dengan kalimat innama. Mohon maaf nih Pak, gak masalah urusan. Innama itu apa? Jadi wong pondok adatul hasr. Apa itu adatul hasr? Sebagai bentuk penetapan sekaligus bentuk dalam suatu hal yang harus diperkuat. Nggak ada yang lain. Penegasan dan penetapan apa yang dilakukan oleh Al-Quran. Al-mu'minun, innamal mu'minun. Maka disambung dengan kalimat ikhwah. Ikhwah itu apa? Kenapa tidak innamal mu'minuna ikhwanun? Ikhwah itu persaudaraan seperti satu nasab. Kalau ikhwanun itu perkawanan dan persahabatan. Ini bedanya. Maka Al-Quran menggunakan diksi ikhwah itu karena kita diharapkan orang mukmin itu seperti saudara sendiri. Karena kata akhun itu awalnya bukan saudara maknanya, tapi istawa, padulai, serupa kene, sami mawon, itu ikhwah awal. Kita bisa lihat di dalam kitab Mu'jam Al-Mufakhraj di Al-Fadil Al-Quran karangan Syekh Al-Imam Ar-Raghib Al-Asbihani bahwa kalimat ikhwah itu sama bapaknya pada ibunya arane sedulur. Pada bayi hobi futsal sedulur sebagai arane satu kelompok. Pada bayi di pondoki arane FSPP. Karena punya kesamaan. Bahkan kita kalau sama sifatnya dengan iblis, dengan syaitan, kita pun dinamakan saudara setan. Iya kan? Iya benar. Kalau di dalam Al-Quran, innal mubadzirina kanu itu pada baik dari setan. Kelima kanu pada sifat. Bos asal wis, alhamdulillah wis. Seminggu terus. Ini panitia telepon terus wis. Terus apa wis? Agur wis ya. Betul masih ngomong. Itulah memang yang harus kita perbuat. Jadi intinya saya tidak akan mengajari bagaimana cara kita mencintai baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang terpenting anak-anak santri semuanya, pondok-pondok pesantren, marilah kita sama-sama merenung apa yang disampaikan oleh sahabat Nabi bernama Ruwaim. Beliau mengungkapkan bahwa ya bunayya ij'al ilmaka milhan waj'al adabaka daqiqan.
Ini yang harus kita pegang. Mudah-mudahan dengan ilmu kita ibarat garam. Dengan garam itu maka masakan akan terasa nikmat. Dan mudah-mudahan kita juga akan menghiasi diri kita dengan adab. Karena dengan adab itulah maka akan terjadi sebuah kelembutan. Ini yang diajarkan baginda Rasul. Kalau kita mencintai Rasul, Rasulullah pun mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Akhlak ini nomor wahid. Karena akhlak itu diambil dari kata khalaqa. Khalaqa itu kata kerja. Tentu ismul fa'ilnya adalah khaliq. Khaliq itu akan melakukan pada objek ismul maf'ul namanya makhluk. Makhluknya agar mendapatkan khallaqun, mendapatkan bagiannya apa? Tergantung akhlaknya, mahmudah apa mazmumah, bagus atau tidak bagus primen. Nanti baca sendiri Qurannya tadi Al-Hujurat 49 suratnya ayatnya 10, kemudian dijelaskan sifat-sifat jelek secara zahiriyah di ayat 11-nya. Kemudian yang batiniyah yang lebih parah itu adalah di ayat 12-nya. Yang ayat 11 itu semua zahir. Apa yang dikatakan oleh Al-Quran? Manusia yang iman pada la yashhar, ada saling Allah jaga lisan, karena lisan itu akan melukai diri kita sendiri. Dan mudah-mudahan sebuah ungkapan mulahadzah yang indah juga menjadi renungan pada kita bahwa al-musyibu mayyitun, bahwa orang yang jelek, orang yang suka mengumbar fitnah itu adalah mati. Maka wong alim, wong jelek, wong sing sifatnya tidak baik itu hakikatnya adalah sebuah kematian. Wa in kana bil hayat, walaupun dia sedang hidup di dunia ini, tetapi wal muhsinu hayyun, orang baik itu pada dasarnya dia adalah hidup. Wa in kana fi daril amwat, walaupun dia berposisi di dalam alam kubur, tetap dia hidup selama-lamanya. Itulah yang dicontohkan oleh ulama-ulama kita dahulu, ulama-ulama yang telah memperjuangkan bumi pertiwi yang kita cintai ini. Mudah-mudahan kita semua selalu dicintai oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang inilah kehendak saya, alhamdulillah waktu dewis peraga dan tugas saya sudah selesai ketua panitia. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya walaupun sedikit, dan mudah-mudahan kita semuanya dalam naungan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala kita tetap berdiri tegak di atas fondasi pondok pesantren, karena hanya pondok pesantrenlah sekarang ini yang menjadi asas negara ini. Pesantren hilang maka negara pun saya yakin akan hancur. Oleh karena itu banggalah menjadi santri, banggalah menjadi salah satu bagian dari pondok pesantren, karena di pundak kita, di tangan kita lah pesantren ini negara ini akan menjadi jaya oleh anak-anak santri. Mudah-mudahan kita semua dalam naungan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hidup sendirian tanpa kekasih cukup sekian dan terima kasih. Aqulu qouli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.